ada perbedaan ulama tentang hukum fikihnya berbicara waktu khutbah Jumat berlangsung. Karena insad di sini diharuskan. Idza sa'ida al-khatib al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Kalau sudah khatib naik mimbar, diam. Jangan ngomong. Ya ngomong melakukan lagha, sesuatu yang sia-sia, menjadikan sebab pahalanya hilang. Hukum berbicara termasuk ngasih tahu, diam, itu ngomong, nggak usah nyuruh diam orang pakai kata diam, itu ngomong, itu sama. Jumat diam. Ya kalau lagi Jumatan diam, jangan pakai. Memberikan isyarat saja. Isyarat pun nanti dibahas, tapi nggak secara umum isyarat tidak. Tapi nggak usah pakai diam atau ngomong, jangan ngomong, nggak usah. Hukum berbicara di saat khutbah Jumat berlangsung tanpa ada uzur. Uzur misalnya ada orang buta mau kecebur sumur, masa kita diam saja? Ya ngomong, Pak, awas Pak, tidak apa-apa, jangan diam dong, mereka kecebur ya. Kalau untuk nolong ada hajat seperti itu nggak ada masalah. Tapi dalam keadaan normal, bukan untuk nolong orang yang buta mau kecebur sumur dan lainnya, maka hukum berbicara saat khutbah Jumat berlalu adalah, menurut jumhur ulama, haram. Jangan ngomong kalau gitu. Haram. Jumhur ulama, kebanyakan ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim Syafi'i. Jadi hampir semuanya mengatakan haram ngomong waktu khutbah Jumat berlangsung. Pegangi ini. Turun-turunnya adalah diem, itu menurut kebanyakan ulama Syafi'i. Lah kita madhab Syafi'i, cuman gara-gara kita berpegang madhab Syafi'i jangan ngentengin lalu ngobrol terus. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tidak haram, makruh, menghilangkan pahala, iya, tidak haram. Dan tentunya semuanya punya hujjah. Memang hujjah jumhur yang riwayat-riwayat banyak dari dikatakan jumhur ulama mengatakan wajib, karena banyak riwayat tentang dia menyuruh, Nabi menyuruh diam waktu khutbah Jumat. Jelas? Jadi madhab Imam Syafi'i ada sunnah diam. Kalau berbicara makruh, menghabiskan pahala. Ya, jangan mentang-mentang madhab kita Syafi'i lalu ngentengin, diam. Berusaha entah khusyuk dalam melakukan sholat Jumat, diam. Jangan ngomong. Ya, ini adalah yang ada di dalam pendapat para a'immah. Bahkan nanti menurut Abu Hanifah itu lebih tegas lagi, semua yang diharamkan dalam sholat haram dalam khutbah. Yang nggak boleh semua yang dalam sholat nggak boleh dalam khutbah. Madhab Syafi'i enak, tidak haram tapi menghabiskan pahala. Tapi jangan ngentengin, menghabiskan pahala. Kalau begitu gimana pilihannya? Ya diam, jangan ngomong, termasuk memberitahu orang agar diam pun jangan. Apa hukumnya berbicara dan bersalam-salaman waktu khotib sedang khutbah Jumat? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah kamu jamaah berbicara. Wa may yatakallam, siapa yang berbicara, fala faqad lagha, dia sudah melakukan perbuatan lagha. Arti lagha sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia tiada Jumatlah baginya. Makanya kalau sudah khotib naik mimbar, datang kawan ngajak ngobrol, gimana acara kita nanti sore? Jadi kita main futsal. Gak boleh bicara, gak boleh. Kalau ada kawan ngajak bicara, diam saja. Idza qulta li sahibika ansik, kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan sia-sia. Kalau sekedar salaman, Pak Ustaz, tak apa-apa, assalamualaikum. Karena salaman adalah doa.
Bagaimana kalau khotib yang berbicara kepada jamaah? Boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? 3 dalil. 3 dalil khotib boleh bicara kepada jamaah. Pertama, Nabi sedang khutbah, ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba duduk. Kata Nabi, "Qum!" Berdiri, berdiri. Kamu yang baru masuk tadi, berdiri, berdiri. Salat sunat 2 rakaat. Itu dalil khotib boleh bicara kepada jamaah. 2, ketika Nabi sedang khutbah, cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi, kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, berkelahi berdua, biasa anak kecil. Turun Nabi dari mimbar, melerai cucunya, digendong. Lalu apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang betullah harta dan anak cucu ini ujian dari Allah. Itu dalil khotib boleh turun ke bawah, boleh ngomong pada jamaah. Makanya nanti kalau ada khotib turun ke bawah menertibkan, mana. Tapi jangan pula khotib turun mau menertibkan parkir. 3, ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu Masjid Nabawi. Halakatil amwal. Pintu sebelah kanan ada 3, Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Pintu sebelah kiri Babus Salam. Nabi sedang khutbah, datang Arab Badui. Apa kata Arab Badui? Halakatil amwal, kampung kami kering, hancur, tolong doakan supaya turun hujan. Nabi langsung berdoa di atas mimbar, aghithna. Diangkat Nabi tangannya ke atas. Jubah Nabi itu lengannya besar, ketika diangkatnya tangannya ke atas, turun jubahnya sampai sahabat di bawah itu berkata, aku melihat dengan mata kepalaku bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putih kulitnya, ketiaknya pun putih. Orang kita putih, ketiak hitam. Nabi angkat tangannya, turun lengan bajunya. Nabi itu berdoa begini, aghithna, di atas mimbar, minta istisqa, hujan di atas mimbar. Aghithna, 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 kata Nabi. Selesai salat Jumat, sahabat turun, dipijakkan kaki sahabat ke pasir, basah pasir kota Madinah. Antara khutbah ke salat berapa jaraknya? Tak berjarak doa Nabi, langsung hujan turun. Itulah maka saya sampai sekarang takut solat istisqa. Takut setelah solat jamaah datang, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Seandainya saya solat istisqa, lalu datang jamaah komplain, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Kata Ustaz, Nabi itu begitu angkat tangan langsung turun hujan. Ustaz tadi berdoa kenapa tak turun hujan? Kita udah kehilangan jawaban, tentu otak kita main kan. Kira-kira apa jawabannya? Karena yang ikut membakar tuh ikut juga berdoa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang khutbah Jumat. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu ketika khotib sedang khutbah, dia main-main batu, sia-sia Jumatnya, tak ada pahala Jumatnya. Waktu itu lantai Masjid Nabawi tak ada karpet, lantai Masjid Nabawi pasir, miskin, susah. Di pasir itu ada batu. Datang sahabat, ada satu sahabat Nabi, dimain-mainkannya batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Sekarang jamaah bukan main batu, main HP. Lama khotib tuh khutbah, di fotonya khotib. Lama betul khotib nih. Siapa yang main-main HP ketika khotib sedang khutbah, faqad lagha. Oh, ustaz nyindir kami yang main HP sedang ceramah. Enggak, kalian kan merekam, bagus, streaming, enggak apa-apa, like and share. Sholat Jumat ketika khotib sudah membacakan khutbah, jamaah banyak yang ngobrol biasanya sia-sia Jumatnya.
maksud saya itu apakah Jumatnya baca atau tidak berpahala? Apa hukumnya ngomong lagi Jumat? Kan begitu ya, lagi khutbah gitu ya. Begitu dulu dah. Jadi hukum ngomong lagi khutbah itu makruh saja. Tidak haram ngomong tuh. Apatah lagi kalau ada hal-hal yang kurang dari imam, dari khotib, ngomongnya wajib. Ngomong nih wajib. Imam Khatib Syirbini, ulama besar Mesir, udah jarang belum? Udah, alhamdulillah juga di Mesir. Di dalam kitabnya Al-Iqna fi Hali Al-Fazi Abi Syuja', pada bab Jumat menjelaskan panjang lebar tentang hukum bicara saat khutbah. Hukumnya makruh, nggak haram, makruh saja. Bahkan kadang wajib. Wajib itu bagaimana? Khotibnya nggak pakai wasiat takwa macamnya, lupa atau nggak baca solawat, dia lupa. Asyhadu alla alhamdulillah, umumnya terusnya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad dalam dua rasuluh amma ba'du, dia lupa. Begitu baca solawat. Lah kita jangan diem aja. Tib belum solawat. Tuh ngomong begitunya wajib. Kalau kagak dia masuk jurang lah, kita nih penumpang masuk jurang. Begitu. Kalau salah kudu diingetin. Itu wajib ngomongnya. Jadi dilihat ngomong ini, ngomong nih. Lalu bagaimana tuh dengan suka diomongin? Ah ini saya sebetulnya kurang mau nih ditanya-tanya yang kayak begini nih sebetulnya. Tahu hukumnya nanti pada ngobrol begitu. Saya kurang mau, tapi karena ditanya dosa saya ngumpetin ilmu begitu. Jadi bagaimana tuh dengan kalimat yang sering dengar tuh, idza sha'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Hadis dhaif. Enggak bisa buat hukum, namanya targhib tarhib, fadailul a'mal namanya. Begitu. Bila khatib udah naik mimbar jangan ngomong. Kalau ngomong sia-sia, begitu, jangan ngomong, begitu. Ini bagaimana? Itu saudara sering dengar tuh kalau kiai maulid, waktu Rasul lagi khutbah, ada yang nanya sama Nabi, kapan kiamat? Tuh ngomong, gitu. Ada di Bukhari, ada hadisnya. Enggak batal nih, kagak. Dia nanya, mata sa'ah ya Rasul? Lagi khutbah. Itu nabinya. Kapan kiamat? Ngomong, enggak apa-apa. Ngomong tuh. Enggak gitu. Kalau batal, haram. Nabi omelin. Nabi kalau niat dosa, enggak pernah diem. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Apatah lagi hajat. Nih yang kadang orang lupa pada bagian ini. Bocah berisik, kita di sampingnya, diam aja. Tuh bocah di hatinya, berisik amat ya. Agak ngomong, tapi hatinya dumel sama, ngomong juga. Mendingan ente tegur, lagi khutbah. Diam langsung bocah tuh. Daripada ente di hati diam, sama seperti handphone bunyi lagi sholat. Pakai diam aja. Mana lagunya? Lagu tak gendong lagi. Begitu. Lagunya Bang Thoyib. Lagunya. Jangan pakai pura-pura diam, ente kan punya HP. Dan ente lebih tahu di mana letak mencetnya biar mati. Enggak apa-apa tangan tuh turunin, pencet. Biar mati. Jangan pura-pura diam, pura-pura khusyuk. Kagak, gua aja yang di sampingnya kagak khusyuk. Apalagi lu yang nempel di badannya. Bener nggak? Pencet aja. Gitu, jangan takut, pencet. Enggak batal sekali, pencet. Begitu. Jangan pura-pura diam. Sampai lagu kelar, ya Allah. Begitu, mana lagunya dangdutan di masjid lagi. Begitu. Mana orangnya ngaji lagi malam ini nih. Ya Allah. Ini ngomong nih, ada bocah nih berisik, jangan diam. Kita ngomong. Salah satu wakilin, pengurus masjid tuh, kan masjid juga 2 lantai, bocah lantai atas atau lantai bawah berbeda. Shh. Itu begitu.
Itu bagaimana? Idza khatabal imamu faqala biati asid faqat lago. Semuanya tarhib namanya. Enggak apa-apa. Enggak sia-sia, ngurangi ganjaran. Justru nih rada repot di kita. Rada repot kalau ditanya ini. Justru kalau ngomongin lago, kotak amal lewat, gerak-gerak tangan tuh. Masuk tak kategori lago? Lago. Kalau ngomong lago, itu ditulis oleh ulama besar Indonesia. Makamnya di Thailand, insya Allah tanggal 26 sampai tanggal 1. Kita akan ziarah ke Thailand. Bersama sebagian teman kita ziarah ini makamnya. Gitu. Kalau kotak amal bagaimana? Sebelum khutbah udah orang aja jalan tuh. Sebelum khotib naik mimbar, baca aja sholawat, puterin kotak amal pakai orang enak.